Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah beberapa karomah yang dimiliki oleh Syekh Khalil Bangkalan. Pertama, yaitu kejadian kepada muridnya yang bernama Kiai As'ad. Ketika Kiai As'ad masih menjadi santri Syekh Khalil, ia pernah disuruh mengantarkan tongkat ke Kiai Hasyim Asy'ari di Jombang. Di lain hari, ia disuruh mengantarkan tasbih kepada Kiai Hasyim juga. Syekh Khalil hanya memberikan bekal beberapa uang logam. Ketika Kiai As'ad naik bus atau kereta, bolak-balik kondektur tidak menagih tiket kepadanya. Demikian pula ketika akan menyeberangi Selat Madura, seseorang tiba-tiba mengajaknya naik ke kapal bersamanya secara cuma-cuma. Setelah turun dari kapal, beliau kembali ditawari naik kendaraan ke Jombang. Beliau menerima tawaran ini dengan rasa syukur. Kiai As'ad yakin hal ini karena doa dan barokah dari sang guru melalui uang logam yang diberikan Syekh Khalil Bangkalan. Kisah selanjutnya, Kiai Bahar Sidogiri, mimpi basah. Pada suatu pagi, seorang santri bernama Bahar dari Sidogiri merasa gundah karena tidak bisa sholat subuh berjamaah. Bahar absen sholat subuh bukan karena malas, tetapi disebabkan halangan junub. Pasalnya, semalam Bahar bermimpi tidur dengan seorang wanita. Sangat dipahami kegundahan Bahar hingga bersembunyi di kamarnya, sebab wanita itu adalah istri Syekh Khalil, gurunya sendiri. Pada saat subuh, terdengar Syekh Khalil marah besar sambil membawa sebilah pedang seraya berucap, "Kurang ajar, siapa tadi malam yang tidur dengan istri saya? Ayo mengaku, siapa yang tadi malam tidur dengan istri saya?" Para santri yang sudah ke masjid untuk sholat berjamaah merasa heran dan bertanya-tanya siapa yang dimaksud santri kurang ajar tersebut. Subuh itu Bahar memang tidak ikut sholat berjamaah. Seusai sholat subuh berjamaah, Syekh Khalil menghadapkan wajahnya kepada semua santri seraya bertanya, "Siapa santri yang tidak ikut berjamaah?" Semua santri merasa terkejut, tidak menduga akan mendapat pertanyaan seperti itu. Para santri menoleh ke kanan ke kiri mencari tahu siapa yang tidak hadir. Ternyata yang tidak hadir waktu itu hanyalah Bahar. Kemudian Syekh Khalil memerintahkan mencari Bahar dan dihadapkan kepadanya. Setelah diketemukan, Bahar dibawa ke masjid. Syekh Khalil menatap tajam-tajam kepada Bahar seraya berkata, "Bahar, karena kamu tidak hadir sholat subuh berjamaah, maka harus dihukum. Tebanglah 2 rumpun bambu di belakang pesantren dengan petok ini." Petok adalah sejenis pisau kecil dipakai menyabit rumput. Setelah menerima perintah itu, segera Bahar melaksanakan dengan tulus walau kesulitan. Setelah itu,
Syekh Khalil memerintahkan Bahar untuk memakan nasi yang ada di nampan sampai habis. Sekali lagi Bahar dengan patuh menerima hukuman dari Syekh Khalil. Setelah Bahar melaksanakan hukuman yang kedua, ia lalu disuruh makan buah-buahan yang telah tersedia di nampan lain sampai habis. Setelah itu Bahar diusir oleh Syekh Khalil seraya berucap dan menunjuk Bahar, "Hai santri, semua ilmuku sudah dicuri oleh orang ini." Dengan perasaan senang dan mantap, Bahar pun pulang meninggalkan pesantren Syekh Khalil menuju kampung halamannya, hingga akhirnya ia menjadi pengasuh pondok pesantren Sidogiri ke-6. Karomah. Berikut ini adalah karomah atau kemuliaan yang dengan kehendak Allah dimiliki oleh Syekh Khalil Al-Bankalani. 1. Ke Mekah dengan mengendarai kerocok. Suatu hari di pinggir pantai daerah Bangkalan, Syekh Khalil ditemani oleh Kiai Syamsul Arifin, ayahanda dari Kiai As'ad Situbondo. Bersama sahabatnya itu, mereka berbincang-bincang tentang pengembangan pesantren dan persoalan umat Islam di daerah Pulau Jawa dan Madura. Persoalan demi persoalan dibicarakan, tak terasa saking asiknya berdiskusi matahari hampir terbenam. Padahal mereka belum melaksanakan sholat asar. Sementara waktunya hampir habis sehingga tidak mungkin melaksanakan sholat asar dengan sempurna dan khusyuk. Akhirnya Syekh Khalil memerintah Kiai Syamsul Arifin untuk mengambil kerocok sejenis daun aren yang dapat mengapung di atas air atau dipakai perjalanan menuju Mekah. Setelah mendapatkan kerocok, lantas Syekh Khalil menatap ke arah Makkah. Tiba-tiba kerocok yang ditumpanginya berjalan dengan cepat menuju Mekah. Sesampainya di Mekah, azan asar baru saja dikumandangkan. Setelah mengambil wudhu, Syekh Khalil dan Kiai Syamsul Arifin segera menuju shaf pertama untuk melaksanakan sholat asar berjamaah di Masjidil Haram. Karomah yang selanjutnya mengobati anak pecandu gula. Dikisahkan oleh Kiai Haji Abdullah Syamsul Arifin, Ketua PCNU Jember, terdapat seorang warga yang mempunyai anak dengan kelainan hobi mengkonsumsi gula berlebihan. Bahkan setiap hari anak tersebut bisa menghabiskan sekian kilo gula pasir. Akhirnya ayah anak itu nyabis sowan ke Syekh Khalil Bangkalan. Di hadapan Syekh Khalil, ia mengeluh soal kebiasaan anaknya menyantap gula. Ia berharap agar Syekh Khalil berkenan menyembuhkan penyakit yang menderita anaknya. Namun Syekh Khalil malah menjawab permohonan si ayah dengan menyuruhnya datang kembali 1 minggu kemudian. Tamu tersebut pamit. Namun sejak saat itu kebiasaan si anak semakin menjadi-jadi dan semakin banyak gula yang dihabiskan setiap harinya. Dimakan begitu saja. Sang ayah tetap memenuhi perintah Syekh Khalil untuk datang kembali ke rumahnya seminggu kemudian. Setelah pertemuan yang kedua, anak tersebut berhenti total mengkonsumsi gula. Konon, selama seminggu Syekh Khalil bertirakat, tidak makan makanan atau minuman yang berbahan gula pasir. Pesannya sederhana, jika ingin menyuruh sesuatu maka harus mengerjakan terlebih dahulu. Kalau ingin melarang sesuatu terhadap orang lain,
maka yang bersangkutan dahulu yang wajib memberi contoh jika ingin larangannya dikabulkan. Karomah selanjutnya, tertawa keras saat waktu sholat. Pada suatu hari saat sholat berjamaah yang dipimpin oleh seorang kiai di sebuah pesantren tempat Syekh Khalil Muda mencari ilmu, ia tertawa cukup keras. Setelah selesai sholat, sang kiai menegur Syekh Khalil Muda atas sikapnya tersebut yang memang dilarang dalam syariat Islam. Ternyata Syekh Khalil Muda masih terus tertawa. Meskipun kiai sangat marah terhadapnya. Akhirnya ia menjawab hal yang menyebabkannya tertawa keras, bahwa ketika sholat berjamaah berlangsung, dia melihat sebuah berkat makanan yang dibawa pulang sehabis ngeriung di atas kepala sang kiai. Mendengar jawaban tersebut, sang kiai sadar dan malu atas sholat yang dipimpinnya. Karena sang kiai ingat bahwa selama sholat berlangsung, dia merasa tergesa-gesa untuk menghadiri ngeriung atau kenduri yang mengakibatkan sholatnya tidaklah khusyuk. Karomah selanjutnya, ditangkap lalu dibebaskan oleh Belanda. Syekh Khalil pernah ditahan oleh penjajah Belanda karena dituduh melindungi beberapa orang yang terlibat perlawanan terhadap kolonial di pondok pesantrennya. Ketika Belanda mengetahuinya, Syekh Khalil ditangkap dengan harapan para pejuang menyerahkan diri. Namun, ditangkapnya Syekh Khalil malah membuat pihak Belanda pusing dan kewalahan karena terjadi hal-hal yang tidak bisa mereka mengerti, seperti tidak bisa dikuncinya pintu penjara sehingga mereka harus berjaga penuh supaya para tahanan tidak melarikan diri. Di hari-hari selanjutnya, ribuan orang datang ingin menjenguk dan memberi makanan kepada Syekh Khalil. Bahkan banyak yang meminta ikut ditahan bersamanya. Kejadian tersebut menjadikan pihak Belanda dan sekutunya merelakan Syekh Khalil untuk dibebaskan. Itulah silsilah atau karomah Syekh Khalil Bangkalan yang sangat istimewa. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.